Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Dwi Putra dengan NIM 23150510004. Di sini saya mau mendemokan dari pengenalan pola yang sudah saya buat. Di mana ini terdapat 3 fitur, yaitu ada fitur extraction, terus yang kedua ada classifier, dan ketiga ada runner. Nah, di sini kita demokan dahulu untuk dari fitur ini. Nah, ini ada gambar tesnya, gambar circle, ada donat, ada sini untuk Lego, atas, kiri, kanan, dan bawah. Ada triangle, yang tipis, yang tebal, terus yang vertikal juga ada, terus ada square. Ini untuk gambar tesnya, ini untuk triangle. Oke, ini untuk code-nya. Jadi untuk menjalankan dari program ini kita perlu memasukkan pad dari gambar ini. Untuk pad pertama, karena di sini padnya sebelumnya sudah ada, jadi kita tinggal memanggil dari nama filenya aja. Jadi karena ini circle, kita cek circle ini apakah dia akan mendeteksi bulat. Oke, di sini saya tidak membuat UI yang bagus karena untuk mendeteksi saja. Ini untuk file circle 1 dia mendeteksi bulat atau lingkaran, jadi sudah pas. Selanjutnya circle 2, oke, di sini sudah pas itu bulat atau lingkaran. Sekarang kita tes untuk fitur dari donatnya. Nah, dia akan merespon atau memberi jawaban donat. Cek dulu atau lingkaran yang ada dalamnya putihnya. Terus selanjutnya kita tes untuk Lego 1 atau Lego up. Sekarang, nah ini dia menjawab Lego hadapan tas atau Lego up. Kita lanjut ke Lego 2. Di sini pakai Lego down dia. Nah, di sini sudah benar itu Lego hadap bawah. Selanjutnya untuk Lego 3, kita cek dahulu. Oke, dia ke kanan atau right. Oke, di sini sudah benar Lego hadap kanan. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, Lego hadap kiri. So, Lego left. Oke, di sini sudah benar Lego hadap kiri. Sekarang kita ngecek ke rectangle-nya atau persegi panjang. Yang horizontal. Oke, persegi panjang horizontal. Nah, ini lumayan tipis ya untuk persegi panjangnya. Oke, kita lanjut ke yang keduanya, rectangle horizontalnya, yang lebih tebalnya. Oke, di sini masih persegi panjang horizontal, ini masih benar. Selanjutnya kita cek ke vertikalnya. Oke, persegi panjang vertikal. Nah, ini lebih tipis, yang tadi rectangle kan lebih tebal. Ini vertikal. Oke, lanjut ke yang kedua. Itu rectangle yang lebih tebal, yang vertikal. Oke, vertikal sudah benar. Selanjutnya kita ngecek ke persegi, square.
Oke, di sini untuk jawabannya dia benar. Cek dulu. Satu, oke, persegi yang tidak di tengah-tengah masih bisa dicek. Terus kita mau ngecek yang kedua, yang lumayan besar, tapi tidak di tengah-tengah. Oke, masih benar jawabannya. Itu persegi. Kita lanjut ke segitiga atau triangle. Nah, segitiga hadap atas masih benar. Nah, kita akan lanjut ke sini nanti yang kedua, apa masih terdeteksi. Oke, masih benar. Nah, untuk penjelasan code-nya di sini saya menggunakan kombinasi dari histogram dan juga crossing. Bisa dilihat. Ini juga ada bounding box-nya. Yang pertama, pada bagian fitur extraction ini saya menggunakan library fill dan juga OS. Nah, itu mengubah gambar tersebut menjadi grayscale yang agar lebih mudah diproses. Setelah itu saya men-thresholding untuk mengubah gambar menjadi biner. Itu 1 dan 0 gitu. Selanjutnya dari pengubahan ke biner itu saya bounding box atau mencari batas objek dengan melihat baris dan kolom yang mengandung pixel objek. Itu juga bisa disebut dengan bounding box. Nah, selanjutnya saya ke program histogramnya di sini. Oke. Pixel objek pada setiap baris dan setiap kolom. Nah, bisa dilihat dari pola bentuk objek. Misalnya segitiga biasanya memiliki jumlah pixel yang berubah dari atas ke bawah. Sedangkan persegi jumlah pixelnya relatif sama. Selanjutnya saya menggunakan fitur crossing juga di sini. Yang mana jumlah perubahan antara pixel objek dan latar belakang pada satu baris atau kolom. Nah, fitur ini mendeteksi bentuk yang memiliki lubang atau gerigi seperti dia donat dan Lego. Nah, selanjutnya dia akan menyimpan hasil perhitungan tersebut dan dikirim ke classifier yang di bawahnya. Nah, ini simpan dia. Dan langsung kita bawa ke classifier. Terus kalau di classifier, nah yang pertama ada ketika objek tidak dideteksi, dia akan mengembalikan dengan objek tidak dideteksi. Terus yang pertama dia memeriksa jumlah crossing. Nah, jika jumlah crossing cukup besar, maka objek kemungkinan adalah Lego. Nah, di sini. Nah, setelah itu program membandingkan jumlah pixel dari sisi kiri, sisi kanan, terus dia akan mereturn Lego hadap kiri dan atau Lego hadap kanan. Terus dia juga mengecek untuk dari atas dan ke bawah. Jadi jika dia dan mengembalikan maksudnya jawabannya Lego hadap atas atau Lego hadap bawah itu. Terus jika bukan Lego, program akan memeriksa apakah jumlah crossing sama dengan 4. Nah, jika iya, maka objek dianggap donat. Nah, yang ini dia akan menjawab donat. Terus selanjutnya program membandingkan bagian atas dan bawah menggunakan histogram untuk mendeteksi segitiga. Nah, ini dia menggunakan histogram di sini. Oke. Nah, jika bagian atas lebih kecil, maka segitiga menghadap ke atas. Dan jika bagian bawah lebih kecil, maka segitiga menghadap ke bawah. Ini dia. Oke, jika bentuk tidak termasuk segitiga, program memeriksa apakah jumlah pixel pada setiap baris hampir sama. Nah, jika hampir sama, maka objek dianggap berbentuk kotak.
Untuk kodenya itu seperti ini. Untuk kotak. Nah, kemudian perbandingan lebar dan tinggi digunakan untuk membedakan persegi dan persegi panjang. Jika semua kondisi tidak terpenuhi, maka objek dianggap lingkaran. Nah, di akhir akan dijawab dengan lingkaran. Jadi, jika if semua ini tidak terjawab, dia akan menjawab dengan lingkaran. Terus di sini ada fitur runner. Nah, bagian runner ini untuk menjalankan seluruh program. Nah, untuk output gitu juga. Di bagian ini ada pad yang harus dimasukin di bawahnya. Nah, program akan mengecek apakah file ada, lalu memanggil fungsi untuk konversi biner, ekstraksi fitur, dan klasifikasi secara berurutan. Nah, runner juga mengatur tampilan output agar hasil deteksi terlihat rapi, yaitu menampilkan nama file, ini nama file, terus size-nya, terus result. Nah, bagian ini juga berisi main program yang digunakan agar program bisa langsung dijalankan tanpa perlu memanggil fungsi satu persatu. Nah, seluruh proses mulai dari membaca gambar sampai mendapatkan hasil deteksi bisa dilakukan dengan satu perintah saja, ini dengan memanggil dari pad-nya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Untuk itu saya tutup. Terima kasih semua.